Hai teman-teman, pernah dengar kata akuntansi? Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi jangan khawatir. Hari ini kita mau bedah satu konsep paling dasar di akuntansi yang gampang banget buat dipahami. Kita bakal pakai analogi sederhana dan contoh nyata dari usaha angkutan Pak Amir. Siap? Wah, asik nih. Kita mau belajar akuntansi bareng, tapi santai aja kayak ngobrol di warung kopi. Judulnya Latihan A Persamaan Akuntansi. Jangan langsung pusing dengar kata akuntansi ya. Ini gampang kok, kayak kita ngitung uang jajan aja. Jadi ceritanya, ada Mas Amir ini. Dia mau buka usaha angkutan, namanya Usaha Angkutan Asri. Nah, di awal bulan Juli, dia punya harta alias aktivanya segini nih. Kas Rp3.200.000, ini ibarat uang tunai di dompetnya Mas Amir. Bahan habis pakai Rp400.000, ini kayak bensin atau oli cadangan buat mobilnya Mas Amir yang bakal kepake terus. Kendaraan Rp2.250.000, nah ini mobil angkutannya Mas Amir. Terus Mas Amir juga punya utang atau kewajiban yang harus dibayar. Utang usaha Rp1.000.000. Ini kayak Mas Amir ngutang dulu ke bengkel buat servis mobil, belum dibayar. Nah, sisa dari hartanya setelah dikurangin utang, itu namanya modal. Modal Rp4.850.000. Ini kayak uang pribadinya Mas Amir yang dia masukin ke usaha, atau harta bersihnya dia. Gampangnya, rumus akuntansi itu gini. Harta sama dengan utang tambah modal. Jadi, kalau kita jumlahin semua harta Mas Amir, kas tambah bahan habis pakai tambah kendaraan, hasilnya harus sama dengan total utangnya tambah modalnya. Coba deh, Rp3.200.000 tambah Rp400.000 tambah Rp2.250.000 sama dengan Rp5.850.000. Terus, Rp1.000.000 tambah Rp4.850.000 juga Rp5.850.000. Cocok kan? Kayak timbangan gitu, harus seimbang. Sekarang, kita lihat nih transaksi atau kejadian-kejadian selama bulan Juli yang mempengaruhi keuangan usaha Mas Amir yang tadi itu. Jadi, setiap ada kejadian, kita harus lihat harta Mas Amir nambah apa kurang, utangnya nambah apa kurang, modalnya nambah apa kurang. Dan yang penting, timbangan harta sama dengan utang tambah modal itu harus selalu seimbang. Pertama, lihat baris paling atas yang ada tulisan Juli 01 saldo. Ini kondisi awal usaha Pak Amir di tanggal 1 Juli. Dia punya kas Rp3.200.000. Ini seperti uang tunai Pak Amir di dompet usaha. Ada BHP atau bahan habis pakai Rp400.000. Ini kayak persediaan kecil-kecilan, misalnya lap atau oli. Dan dia punya kendaraan, alias mobil angkutan Rp2.250.000. Di sisi kanan, dia punya utang dagang Rp1.000.000. Ini pinjamannya. Sisanya, yang murni modal Amir alias haknya Pak Amir di usaha itu Rp4.850.000. Kalau kita jumlahin, Rp3.200.000 ditambah Rp400.000 ditambah Rp2.250.000 sama dengan Rp5.850.000 di sisi kiri atau harta. Dan Rp1.000.000 ditambah Rp4.850.000 sama dengan Rp5.850.000 di sisi kanan atau utang tambah modal. Seimbang, timbangan kita lurus sempurna di awal. Sekarang kita lihat apa yang terjadi selama bulan Juli satu persatu. Transaksi nomor 1, dibayar lunas seluruh utang kepada kreditur. Pak Amir ambil uang dari kasnya 1 juta, jadi kasnya berkurang. Dan karena utangnya lunas, kolom utang dagang juga berkurang Rp1.000.000. Lihat di tabel, angka minus Rp1.000.000 muncul di kas dan utang dagang. Timbangan tetap seimbang. Diterima pendapatan selama 1 bulan Rp4.100.000. Usaha Pak Amir dapat uang, masuk ke kas, jadi kasnya nambah Rp4.100.000. Pendapatan itu kan untung buat usaha,
Jadi ini nambah modal Amir sebesar Rp4.100.000 juga. Di tabel, kas dan modal Amir sama-sama ada angka Rp4.100.000, seimbang. Transaksi nomor 3. Dibayar gaji selama 1 bulan Rp950.000. Pak Amir bayar gaji karyawan. Uang keluar dari kas, jadi kas berkurang Rp950.000. Gaji itu biaya, jadi mengurangi keuntungan. Makanya, modal Amir juga berkurang Rp950.000. Lihat di tabel, ada minus Rp950.000 di kas dan modal Amir. Timbangan tetap seimbang. Transaksi nomor 4, dibayar biaya advertensi Rp100.000. Sama kayak gaji, ini biaya promosi. Kas berkurang Rp100.000 dan modal Amir juga berkurang Rp100.000. Seimbang lagi. Transaksi nomor 5, kendaraan tambah Rp2.500.000, separuh dibayar tunai dan sisanya akan dibayar 6 bulan lagi. Mobil Pak Amir nambah, jadi kolom kendaraan bertambah Rp2.500.000. Tapi dia bayar tunai cuma separuh, yaitu Rp1.250.000. Jadi kas berkurang Rp1.250.000. Sisanya dia ngutang, jadi utang dagang bertambah Rp1.250.000. Lihat di tabel, ini kelihatan jelas di 3 kolom sekaligus. Meski rumit, timbangan tetap seimbang karena total perubahan di kiri yaitu aktiva sama dengan total perubahan di kanan yaitu utang tambah modal. Dibayar biaya pemeliharaan mobil Rp212.500. Biaya perawatan mobil. Jadi, kas berkurang Rp212.500 dan ini adalah biaya. Jadi, modal Amir juga berkurang Rp212.500. Seimbang. Transaksi nomor 7. Dijual bahan habis pakai sebesar harga pokoknya Rp50.000. Pak Amir jual sedikit persediaannya. Jadi, BHP-nya berkurang Rp50.000. Dia dapat uang tunai, jadi kasnya bertambah Rp50.000. Lihat di tabel, kas dan BHP saja yang berubah. Timbangan tetap seimbang, karena cuma pindah tempat di sisi harta. Transaksi nomor 8. Diambil kas Rp400.000 untuk kepentingan pribadi. Ini namanya prive. Kas berkurang Rp400.000. Dan ini mengurangi bagian Pak Amir di usaha. Jadi, modal Amir juga berkurang Rp400.000, seimbang. Transaksi nomor 9, persediaan bahan habis pakai pada akhir bulan Rp174.000. Ini bukan transaksi, tapi penyesuaian. Di awal kita punya BHP, terus ada yang dijual. Nah, di akhir bulan, sisa fisiknya tinggal Rp174.000. Berarti ada BHP yang terpakai selama sebulan. Di tabel terlihat angka minus Rp176.000 di kolom BHP. Artinya, Rp176.000 itulah yang terpakai. Pemakaian ini adalah biaya. Jadi, modal Amir juga berkurang Rp176.000. Seimbang. Dan tara! Di baris terakhir, yang ada tulisan Juli 31, saldo akhir, itu adalah kondisi keuangan usaha angkutan Asri di akhir bulan Juli setelah semua kegiatan tadi. Total, kas Pak Amir sekarang Rp3.437.500. Sisa BHP-nya Rp174.000. Dan nilai kendaraannya Rp4.750.000. Di sisi utang dan modal, sisa utang dagang Pak Amir Rp1.250.000. Dan modal Amir yang sekarang adalah Rp7.111.500. Coba kita hitung lagi timbangannya di akhir. Total harta sebesar Rp3.437.500 ditambah Rp174.000 ditambah Rp4.750.000 sama dengan Rp8.361.500. Total utang tambah modal sebesar Rp1.250.000 ditambah Rp7.111.500 sama dengan Rp8.361.500. Lurus, sempurna.
timbangan kita tetap seimbang. Jadi, dari tabel ini kita belajar bahwa setiap transaksi itu seperti gerakan kecil di timbangan akuntansi kita. Ada yang menambah, ada yang mengurangi, ada juga yang cuma memindahkan dari satu jenis harta ke harta lain. Tapi prinsipnya cuma satu, keseimbangan harus selalu terjaga. Ini adalah dasar banget di akuntansi. Dan kalau kamu bisa paham ini, berarti kamu sudah selangkah lebih maju untuk bisa membaca kesehatan finansial sebuah usaha. Keren kan? Semoga penjelasan ini bikin kamu makin semangat belajar akuntansi ya. Sampai jumpa di video atau modul berikutnya. Hai teman-teman, pernah dengar kata akuntansi? Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi jangan khawatir. Hari ini kita mau bedah satu konsep paling dasar di akuntansi yang gampang banget buat dipahami. Kita bakal pakai analogi sederhana dan contoh nyata dari usaha angkutan Pak Amir. Siap?